ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita yang senantiasa mendengarkan kajian agama, kita yang senantiasa meramaikan rumah-rumah Allah, mudah-mudahan keistiqomahan tersebut tak hanya mengumpulkan kita di rumah Allah ini, mudah-mudahan keistiqomahan itu pula yang akan mengantarkan kita ke surga nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Jadi setiap hari Selasa Kalimu itu ada kajian tetap. Tapi memang aku pribadi lupa bertanya kepada Bu Hati. Itu insya Allah nanti selama beberapa waktu ke depan kita akan membahas mengenai masalah apa. Apakah mengenai masalah tafsir sajakah, atau masalah hadis sajakah, atau masalah fikih sajakah? Nantilah untuk pertemuan yang akan datang kita mulai kajian beruntun insya Allah. Insya Allah pada kesempatan yang mulia Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang suatu tema sekaligus ulang kaji. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian hal yang paling krusial, sebenarnya dibilang paling, tidak termasuk hal yang paling krusial dalam masalah sholat bisa kita kupas tuntas insya Allah. Insya Allah selama beberapa menit ke depan Bapak Ibu sekalian, kita akan mengupas tuntas peranan dan fungsi dari Al-Fatihah dalam ibadah salat. Mudah-mudahan lebih dari kajian Bapak Ibu sekalian, kok sebelumnya ada keraguan-raguan mengenai masalah Al-Fatihah, mudah-mudahan lebih dari kajian kok tambahlah pemahaman kita mengenai masalah itu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang nanti aku biar bicarakan sama Bu Ati. Bu Ati ya tadi. Tadi itu aja ibu ya, masya Allah. Bu Ati tadi nanti insya Allah kita akan bahas apa yang akan kita kaji tetap insya Allah. Baik. Baik. Ustaz, iya, Pak, kok penting bagi kami membahas mengenai masalah hal krusial Ustaz? Karena dalam hadis Bapak Ibu sekalian itu disebutkan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kalian kalau kalian salat tidak membaca Al-Fatihah. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, iya, kalau amba boleh tahu itu Al-Fatihah dalam ibadah sholatku hukumnya wajib atau sunnah Ustaz? Menurut ibu wajib atau sunnah? Wajib. Karena itulah Bapak Ibu sekalian timbul pertanyaan pertama, kalau hukum Al-Fatihah wajib Ustaz, tapi aku di pendapat ulama yang lain ada yang mengatakan Al-Fatihah tidak wajib. Contohnya Bapak Ibu sekalian, ketika di Mesir dulu itu aku pernah cari itu, aku ketika melaksanakan sholat, jadi ketika itu aku lagi di kamar sama kawan aku dari Pakistan. Itu Pakistan rata-rata bermazhab Hanafi. Ketika itu aku minta ini menjadi imam, ya udahlah antum silakan menjadi imam, karena kebetulan janggut ini lebih panjang daripada janggut aku Bapak Ibu sekalian. Ya udah antum jadi imam. Ketika ini menjadi imam, aku tak kaji, ini membaca langsung surah Al-Ikhlas. Nah, aku dibacanya Al-Fatihah. Salah sesolat, aku penasaran. Assalamualaikum akhi wa waalaikumsalam. Ya akhi, lo samahta mungkin masalah agak mulia anda aku menanyakan sesuatu. Apa katanya? Tafadhal, silahkan. Enta mata kuras surat Al-Fatihah tersinta wala antum tak membaca Al-Fatihah karena antum tadi lupa atau batal? Apa jawabannya? Li'an Al-Fatihah mش wajib, karena Al-Fatihah dah wajib. Aku tak kaji. Kiranya Bapak Ibu sekalian ada baginya perbedaan ulama tentang masalah itu. Bagi Imam Syafi'i, apa kata Rasulullah SAW? Iqra'u ma tayassaru 'alaika minal Qur'an. Baca yang ringan-ringan saja di dalam Al-Quran. Pendapat Imam Syafi'i yang kita pacing, Al-Fatihah merupakan surah yang paling ringan di dalam Al-Quran. Buktinya Bu, ada di antara ibu-ibu yang dah hafal surah Al-Fatihah? Hafal sadulah ya Bu. Kalau mau lihat tes Al-Fatihah dia kalimu apa Bu? Tapi apa Al-Fatihah kalimu apa Bu ayat yang bunyi Bu? Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Imam Syafi'i pendapat yang kita baca Al-Fatihah hukumnya wajib, itu yang kita terapkan di Indonesia. Tapi aku sampaikan pendapatku, andaikan bisa Bapak Ibu sekalian diajak jalan-jalan jual anak cucu ponakannya ke India, Pakistan, Turki, China, Rusia, yang mana di situ ratu-ratu bermazhab Hanafi, andaikan Bapak Ibu sekalian mencari imamnya nak membaca Al-Fatihah, tolong jangan dilangkang lo kepala yo terombak. Karena bagi mereka Al-Fatihah tidak wajib, tapi bagi kita di Indonesia Al-Fatihah hukumnya wajib. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, kalau seandainya Al-Fatihah itu hukumnya wajib dibaca ketika sholat, pas kami melaksanakan sholat secara berjamaah, itu Al-Fatihahku kami baca atau kami simakkan saja dari bacaan imam? Kalau misalnya apa tanya di sini, imam baca Al-Fatihah, apa ibu sebagai makmum yang menyimaan saja atau satu dulu baca Al-Fatihah? Kalau ibu biasanya buat aja yang lain pak menyimaan saja, bu, menyimaan. Kalau apa menyimaan atau satu dulu baca Al-Fatihah? Menyimaan, berarti sarman kita Bapak sekalian. Ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ketika kita sebagai makmum, maka kita cukup diam mendengarkan saja. Fa idza quri'atil Qur'an, ketika Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu wa ansitu, kalian cukup diam mendengarkan saja. Makanya ketika mau menjadi makmum tu imam baca Al-Fatihah, amuan yang saja. Nah, tapi Ustaz, apa pernah mendengar di pendapat yang lain katanya kita wajib belum membaca Al-Fatihah? Kita wajib belum membaca Al-Fatihah. Apa itu pendapatnya Ustaz? Selain pendapat Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, itu imam baca Al-Fatihah dan kita sebagai makmum wajib belum membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya, kalau kita wajib belum membaca Al-Fatihah, bila kita membaca Al-Fatihah? Jawabannya setelah imam membaca Al-Fatihah. Makanya kadang Bapak Ibu sekalian, contohnya imam baca waladdallin, amin, imam anian beberapa saat. Beralamu imam anian itu Ustaz seperti membaca surat terpendek di dalam Al-Quran. Surat terpendek Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Jadi imam anian sebentar, imam anian ko Bapak Ibu sekalian magih kesempatan jamaah untuk membaca Al-Fatihah, karena tidak semua umat Islam itu sepaham dengan kita. Ada yang berpendapat wajib juga baca Al-Fatihah. Mau bukti dalilnya? Kalau kata mereka, la salata liman lam yaqra, tidak sah salat kalian kalau kalian tidak membaca. Pertanyaannya, menurut ibu jawab, membaca sama menyimaan sama atau berbeda? Pahalanya bu? Pahalanya sama tengok. Pahalanya sama, tapi menurut pendapat selain Syafi'i, mereka tidak mencari pahalanya. Ketika mau di Mesir Bapak Ibu sekalian, itu kalau mau boleh cari terus ketika musim panas di Mesir itu onde dah ada apa-apa yang Padang tu Pak. Sangi angin di Jakarta, sangi angin di Padang tu dah ada apa-apa kalau dibandingkan musim panas di Mesir. Itu musim panas di Mesir kalau setiap harinya sampai 48 derajat Celcius. Angin Aku doakan mudah-mudahan Bapak Ibu adik-adik sedulurnya diberkahi dengan rezeki yang melimpah, bisa jalan-jalan ke Mesir terutama di musim panas. Amin amin ya rabbal alamin. Balik dari Mesir itulah kosong salah tahu. Masyaallah. Itu ketika siang-siang itu angin, terutama kalau terjadi di bulan Ramadan. Onde puasa Ramadan tu 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih payah daripada puasa di Padang. Itu apa yang sekarang Ambo pernah mengeluh kepada Syekh. Syekh katanya, "Wallah ana mish qadir bil Quran." Ambo tidak bisa membaca Quran. Syekh, "Liya di apa tu tidak bisa?" katanya. "Ashad al-gaw har jiddan." Akshan, aku cuacaku angin Syekh. Ambo hawi bana kalau bahasa awalnya, ku muliku karya lidahku lapai ko Syekh. Ambo bana hawi bawanya pengen lalu Syekh. Kata beliau, kalau seandainya antum tidak bisa membaca Quran, antum punya HP enggak? Oh, aku punya HP Syekh. Silakan buka YouTube, kemudian
ketik surat Al-Baqarah, Indian and Fitri Murattal, buka Al-Quran kemudian simakkan apa yang dibaca tadi. Pahalanya setara seperti membaca Al-Quran. Jadi kita sebagai makmum, imam membaca Al-Quran kemudian kita simakkan, sama sepertilah membaca Al-Quran Al-Fatihah. Tapi pendapat yang kedua beda. La salata liman lam yaqra', tak sah salat kalau kalian tak membaca. Makanya imam wajib membaca Al-Fatihah, kita makmum wajib pula membaca Al-Fatihah. Itu pendapat yang kedua. Ini apa pendapat yang rancak kita ambil Ustaz? Di antaranya kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, mana yang betul? Pendapat yang pertama yang menyimaan, atau pendapat yang kedua satu pula baca Al-Fatihah, mana yang betul? Hah? Oh, dilentung kedua-duanya langsung itu. Oh, ada istirahat gitu. Kalau ditengok mayang batu indahnya, kan dua-duanya betul. Tapi silahkan diambil referensi masing-masing. Ambo dulu Bapak Ibu sekalian, ketika dulu memang ambo pribadi ambo memilih pada PK dulu, karena ketika ambo di Mesir, jadi ambo tengok memang imam tu ada space di jedanya seketik ketika siap membaca Al-Fatihah. Ini yang dulu gitu lah. Tapi ketika ambo pulang ke Indonesia, ambo bukan cara yang kedua, ambo sempat trauma sekali sebagaimana ambo cerita di muka Bapak Ibu sekalian. Ketika ambo mengisi kajian di Candung, waladdallin, amin. Ambo niat beberapa saat. Setelah melaksanakan salat Isya, ambo tu mau tanya pengurus masjid, akan tu pengurus masjid, Ustaz, iyo tadi jamaah cerita kambo, katanya ketika Ustaz Anir saya baca Fatihah, Ustaz tak tentu yang akan dibaca oleh. Padahal ambo bagi kesempatan jamaah untuk membaca Al-Fatihah. Akhirnya semenjak saat itu ambo mengambil pendapat yang kedua. Siap waladdallin, amin. Ambo langsung saja membaca ayat pendek. Baik, sebelum kita lanjut Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dulu, silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kadang aku kalau menanya ada pertanyaan, berarti tandanya aku mencilur-cilur waktu untuk minum tuh besok. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, lanjut Pak. Lanjut. Ustaz, iya, ini pertanyaannya, kalau kami melaksanakan sholat, itu kan ada maksudnya sholat itu sholat jahar, ada namanya sholat sir. Kalau sholat jahar apa contohnya? Antum selain disiko dengan disiko sendiri. Mungkin mirip ya teman-teman. Selain apa contoh sholat jahar? Contoh maghrib, isya, subuh. Kalau contoh sholat sir apa contoh? Zuhur, asar, contohnya itu. Pertanyaannya, Ustaz, iya, kalau seandainya kami sholat yang mana sholat itu sholat jahar, jaleh imam tu yang membaca Al-Fatihah tak dengar di kami, dan kami cukup menyimakkan saja Ustaz. Tapi pertanyaannya, andaikan imam itu di sholat sir, imam anil, pertanyaannya kami anil atau baca itu gini Ustaz, atau satu belum baca Al-Fatihah. Dan andaikan kami satu baca Al-Fatihah, kemudian kami baru sampai di Maliki Yaumiddin, iya kak, imam langsung Allahu Akbar. Pertanyaannya, kita rukuk mengikuti imam atau kita bantai menyelesaikan Al-Fatihah? Wajib mengikuti imam Bapak Ibu sekalian. Bahkan itu Ustaz, karena Rasulullah mengatakan idza kabbara fakabbir. Kalau imam bertakbir, maka kita wajib bertakbir. Terus kami tadi itu tidak selesai Al-Fatihah kami itu Ustaz, kurang ayat yang berikutnya itu Ustaz. Apa kata Rasulullah? Inna ju'ilal imam, kami jadikan imam liyutamma bikum, sebagai penyempurna kalian. Jadi kekurangan-kekurangan itu itulah di cover sama imam. Tapi tolong perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau imamku kecepatannya masih kecepatan tahap wajar, ya udah sekali itu biasa dulu. Tapi kalau memang imamku terkena sholatnya ku tak kaja-kaja mau dikaja wow itu dua capek mana,
Setelah itu para kita mengecek kepada pengurus, tolonglah katakan kepada Ustaz tu cik, kata capek mana soalnya kami baru sampai di iyyaka na'budu, hanya langsung rukuk. Karena perhatikan Bapak sekalian, sholat itu penting membaca Al-Fatihah dan penting tumakninah. Hanya pernah sekali itu ketika mengisi kajian di Canggung, di Parit Raya, Surau Parit Raya di Canggung, itu ada ustaz di situ tuh ketika menjadi imam tanggung capek sholatnya. Akhirnya jamaah itu pada komplain, Ustaz, tolong aja capek mana sholat Ustaz. Kami baru sampai di Malik Yaumiddin, ya karena bunuh Ustaz langsung saya rukuk. Katanya kata Ustaz itu jadilah membisua melawan. Pas bulan Miswa Ustaz tu ceramah di situ balik pada solat kau tanggung di lamuan itu. Sampai-sampai kata mak ke curhatnya kamu itu sampai naik pati utara lamuan itu Ustaz. Bantuannya Ustaz itu malah dendam tu gitu. Aku nak mulia begitu Bapak sekalian. Intinya solatlah sebagaimana Rasulullah salat saja. Tumakninah wajib di situ. Pernah laki-laki itu solat tanggung capeknya kata Rasulullah, "Sallu fa innaka lam tusalli." Salat balik engkau sesungguhnya belum salat. Sampai 3 kali sahabat tadi kemudian meragu, "Ya Rasulullah, assalamu di mana tak salamu?" Karena ternyata laki-laki itu salatnya seperti dikajau capek pada tubuh. Harus tumakninah. Baik, Ustaz, ini pertanyaannya, kalau Al-Fatihah itu hukumnya wajib Ustaz. Pertanyaannya, kalau seandainya misalkan kami di rakaat pertama itu kan setelah baca Al-Fatihah baca ayat pendek. Untuk rakaat ketiga rakaat keempat, apakah dibaca sampai Al-Fatihah saja atau dibaca ayat pendek? Ambulan balik rakaat pertama rakaat yang kedua baca Al-Fatihah dan ayat pendek. Untuk rakaat ketiga rakaat keempat baca Al-Fatihah saja, tahu tu termasuk ayat pendek di situ. Untuk mengenai masalah kau Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada Umar bin Khattab. Iku mendapatkan dalam referensi tafsir Ibnu Katsir. Kata beliau, "Ya Umar," katanya, "bagaimana sifat salat Rasulullah?" Lalu Umar mengatakan, Rasulullah memperpanjang di 2 rakaat yang pertama, memanjangkan di 2 rakaat yang pertama, kemudian memendekkan di 2 rakaat yang kedua. Apa maksudnya? Berarti Rasulullah hanya membaca ayat pendek di rakaat pertama dan kedua. Untuk rakaat yang ketiga cukup Al-Fatihah. Makanya Bapak Ibu sekalian, pengetahuan seperti itu penting dalam masalah ibadah. Karena banyak jamaah suzon sama imam, Ustaz, aku imam tu pas rakaat pertama rakaat kedua tambah panjang, tapi pas rakaat ketiga takbiratul ihramnya tambah pendek itu Ustaz. Padahal sebenarnya untuk rakaat ketiga rakaat cukup membaca Al-Fatihah saja. Misalkan ibu sholat surah misalnya di rumah maghrib sama isya, pas rakaat ketiga waladdallin amin Allahu akbar langsung kita rukuk. Tapi Ustaz, ambo khilaf Ustaz, lupa Ustaz, tasambung ni ambo ayat pendek. Pertanyaannya, andaikan kami membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, baru kami sadar awak membaca harus sampai Al-Fatihah saja. Pertanyaannya, awak sambung sampai selesai surah Al-Ikhlas atau awak putih langsung di situ Bapak sekalian? Sambung atau putih langsung? Kalau Bapak Ibu sekalian sambung, berarti kita dengan sengaja membaca ayat pendek di rakaat ketiga rakaat yang keempat. Kalau ada hadis misalkan, kalau ada tak kurang terlebih dalam masalah keilmuan atau mungkin masalah hadis tadi, tolong sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah hanya membaca ayat pendek di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Untuk rakaat ketiga rakaat yang keempat cukup membaca Al-Fatihah. Kalau Bapak Ibu sekalian baca ayat pendek rakaat ketiga rakaat keempat dengan sengaja, takutnya nanti jatuh ke perkara bid'ah, kecuali ada hadis yang mengatakan Rasulullah membaca di rakaat ketiga rakaat keempat Rasulullah membaca ayat pendek. Dan itulah hati-hati Bapak Ibu sekalian.
Salat itu merupakan ibadah yang telah ditentukan kadarnya, ditentukan jumlah rakaatnya, bacaannya dan lain sebagainya. Maka hati-hati gitu risiko. Tapi untuk rakaat pertama Ustaz, misalkan mereka kami sholat zuhur, waladhdallin, amin. Kami baca surah Al-Ikhlas. Selesai surah Al-Ikhlas, imam meluncur ruku ada. Boleh kami baca surah Al-Falaq Ustaz? Boleh bu? Boleh. Selesai surah Al-Falaq, imam meluncur ruku ada. Kami bantai baca surah An-Nas, boleh Ustaz? Boleh bu? Boleh. Nah, untuk rakaat pertama, rakaat yang kedua, ibu silakan membaca sebanyak-banyaknya yang pendek. Tapi untuk rakaat yang ketiga, misalkan ibu sholat zuhur, kemudian ibu selesai baca waladhdallin, amin. Di saat itu ibu hendaknya senantiasa menunggu sampai menjawab kesyukuran sholat. Boleh nak kami membaca Al-Fatihah 2 kali Ustaz? Waladhdallin, amin. Mama lucu ruku. Yaudahlah, mulai baca Al-Fatihah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tidak? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, tidak. Maka itu Al-Fatihah hanya wajib sekali untuk hanya sekali saja. Lalu kalau seandainya kami baca ayat pendek pas rakaat ketiga boleh tak? Tidak boleh. Tetap jaga khusyukan salat kita. Mana Bapak Ibu sekalian untuk rakaat ketiga, andaikan ibu jawablah membaca Al-Fatihah, imam meluncur ruku, tolong jangan tekan hutang ketika salat itu. Nah, pokoknya jaga khusyukan kita dalam ibadah salat. Itu penting tuh Bapak Ibu sekalian. Kecuali kalau misalkan maaf Bapak Ibu sekalian tahu ada dalilnya Rasulullah membaca ayat pendek di rakaat ketiga sampai tolong sampaikan kepada hamba untuk menambah kebenaran keilmuan insyaallah. Nah, ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Dalam salat berjamaah jika si imam lama baca ayat pendek, itu kata jangan. Dia baru masuk ke dalam salat. Maka awak membaca doa kita dari awal untuk tertutup sejarah. Boleh pertanyaan Bapak Bapak Ibu sekalian. Ustaz, misalkan kami masuk ke dalam masjid, kemudian kami dapati imam sedang membaca doa, contohnya kayak contohnya hari Jumat subuh tuh, itu kan panjang imam tuh kadang contohnya ambo bisa baru tiba, kemudian ambo bantai berdua, ternyata imam masih membaca ayat pendek. Pertanyaannya Ustaz, ketika kami niat sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Terserahlah niatnya sebelum takbir atau ketika takbir, nanti Bapak Ibu sekalian tanya orang Allah. Ketika kami lah takbiratul ihram, kami membaca dari doa iftitah atau membaca dari Al-Fatihah atau langsung menyimakkan bacaan imam. Kalau bertanya ke Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sekalian dihadapkan dengan skenario seperti itu, kita masuk ke sholat, imam membaca ayat pendek, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian baca dulu dari doa iftitah dulu, dari Al-Fatihah dulu, atau langsung mendalam menyimak bacaan imam? Apa Al-Fatihah kali Ibu? Al-Fatihah. Ustaz, yang harus kami lakukan Ustaz? Kita sisihkan pendapat yang mengatakan wajib dimulai dari doa iftitah. Karena hukum doa iftitah hukumnya sunnah. Kini kita ambil kepada dua yang paling penting di siko. Yang mana kan dua-dua itu hukumnya wajib di siko. Apa pendapat yang pertama? Pendapat yang pertama sama mengenai pendapat Bapak Ibu sekalian, ketika kita niat sengaja aku sholat subuh 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, wajib dimulai dari Al-Fatihah. Dalam Jumat tadi itu Ustaz, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kemudian yang kedua, kita masuk ke masjid, imam lah membaca ayat pendek. Berarti otomatis tandanya ada kita imam membaca Al-Fatihah tadi? Enggak. Berarti pendapat yang pertama wajib kita mulai dari Al-Fatihah. Sedangkan pendapat yang kedua, kok pendapat yang aku pribadi pakai, tapi kita berbeda pendapat dan masalah wajah. Apa pendapat yang kedua itu Ustaz? Ketika aku masuk ke dalam masjid, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Aku niatkan menjadi makmum, berarti aku mengikuti imam. Ketika mulai takbiratul ihram, ambo nak membaca Al-Fatihah, ambo langsung mendengarkan bacaan imam. Ma bukti dalilnya Ustaz? Ada dua.
Yang pertama, inna ju'ilal imam, kami jadikan imam liutamma bikum, sebagai penyempurna kalian. Ambo kan tadi baca Al-Fatihah itu doh. Al-Fatihah ambo lah dikofar sama imam. Yang kedua, ketika Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu ansitu, diam dan dengarkan. Ketika ambo satu baca Al-Fatihah, berarti ambo tidak menyimakkan bacaan imam. Kini pertanyaannya, apa pendapat yang rancak itu pakai Ustaz? Silahkan pakai pendapat masing-masing boleh. Ibu baca Al-Fatihah dulu, sah. Kalau aku langsung mendengarkan bacaan imam, sah. Yang tak sah tu orang yang tak sah. Tak sah. InsyaAllah. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian, silakan. Dan nampak kalau ada yang ingin tanyakan, Ibu silakan. Mau tengok bibi bisa bu estimasi waktu ceramah. Mulai. Baik, semua dimilih. Baik, ada pertanyaan lain Bapak Ibu sekalian? Lanjut. Ustaz, ya kini pertanyaannya, kami masuk ke dalam masjid Ustaz. Contohnya pas kami lagi dalam perjalanan ke masjid, itu kadang ada jamaah mau tengok, ketika orang lah iqamah itu jamaah kadang masih santai, dia jalan gitu. Tapi ketika jamaah kola mandanga, imam lah mulai membaca di ayat-ayat terakhir dari ayat pendek, maksudnya ibu kerkuat, masya Allah, dan apanya kayaknya sarungnya, dan amakku masya Allah palari sekanyangan tahu pakai mukena rumah untuk mengajar rukuk bersama imam. Pertanyaannya, andaikan kebetulan kami lah talambek masuk ke masjid, imam lah membalah rukuk, Allahu Akbar. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Allah Akbar. Itu tergerok-gerok. Pertanyaannya, kita langsung rukuk mengikuti imam atau baca Al-Fatihah dulu? Al-Fatihah. Bapak nak ibu baca Al-Fatihah dulu? Al-Fatihah kalau dibaca imam, ya. Jawabannya Bapak Ibu sekalian, kita langsung rukuk mengikuti imam. Kadang iza kabbara fakabir, kalau imam bertakbir maka hendaknya kita bertakbir. Nah, di sikolah letak permasalahan banyak jamaah salah sikolah. Banyak jamaah itu dengan menyengajakan diri, itu kadang imam gua ini sempat rukuk bersama imam, Allahu Akbar, kemudian takbir itu kan, kok sempat rukuk bersama imam walaupun hanya beberapa detik saja. Kemudian sami Allahu liman hamidah, berarti ini masihlah mendapatkan satu rakaat. Akhirnya pun jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Imam salam, amakku kemudian tagak untuk menyempurnakan rakaat. Ketika ditanya, ibu baku ibu tagak menyempurnakan rakaat karena ambo tidak sempat membaca Al-Fatihah. Amakku mengira ketika dia hilang rukun dia cek, berarti rakaatnya kurang. Padahal Bapak Ibu sekalian, standar seseorang masbuk itu bukan inyo sempat membaca Al-Fatihah atau tidak, tapi ditengok sempat inyo rukuk bersama imam atau tidak. Rakaat Bapak Ibu sekalian itu sama saja, rukuk, rakaat, rukuk. Itu berasal dari huruf yang sama. Kalau ingin mencari seseorang itu masbuk atau tidaknya, tengok inyo sempat rukuk tak bersama imam. Kadang maka jamaah itu banyak meminti-minti risiko juga. Contohnya inyo datang terlambat, kemudian pas inyo niat sengaja sholat subuh 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Allah pas inyo takbir, imam itu dah sami Allahu liman hamidah. Akan tamak jawab aku undil. Macam cacing rumah imam kok tanggung capek badan tubuh beberapa detik sebentar. Mana imam tu di beberangan Allah yang terlambat tiba apa saja imam dan beberangan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau nak ingin masuk ya udah lebih capek mereka masjid. Tapi kalau terlambat ya udah terima saja. Sengaja aku salat subuh 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau kebetulan imam lah tidak, ya udah lepaskan saja. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, memang Al-Fatihah merupakan rukun. Tapi seandainya sempat kita rukuk bersama imam, maka berartilah dapat kita 1 rakaat. Ketika lah selesai contohnya salat, tak perlu ditambah dah. Karena kalau seandainya kita salat subuh,
kemudian kita sempat rukuk di rakaat yang pertama, kemudian kita tambah rakaat balik, berarti sungguhnya rakaat tuh 3 rakaat. Tapi Ustaz, ambo pokoknya tetap nak niat Ustaz. Ambo nak membaca Al-Fatihah, ambo nak lama salat, ambo berarti masbuk. Ya udah, kalau mau itu, ibu sengajakan saja masbuk dalam artian ndak usah rukuk bersama imam. Masuk ke Mas Haji, kemudian kita tengok imam. Allah, imam lah baca ayat pendek, kemudian imam tengok rukuk. Ya udah, tunggu saya dulu. Imam lah rukuk, nah ketika i'tidal baru kita bergabung salat. Sengaja aku salat subuh 2 rakaat menjadi mengumumkan Allah Ta'ala Allahu Akbar, lapen saja tangan. Kita hukumnya status masbuk, tinggal 1 rakaat. Ketika imam lah selesai salat, lah selesai salam, maka kita itu caranya win-win solution bagi ama-ama yang agak karek kepala seperti itu. Tapi sana Bapak Ibu sekalian masalah. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, silakan. Tanya aja Ustaz, Silakan. mengenai mengaminkan setelah membaca Al-Fatihah, termasuk mengaminkan orang berdoa. Cuma amin itu beda-beda. Ada yang amin, ada yang amin, atau yang sebetulnya Ustaz. Masya Allah, pertanyaan bagus Bapak Ibu sekalian. Amin, yang penting bukan aman aja lah gitu ya. Aman itu bedanya. Walaupun berasal dari 3 huruf yang sama. Kalau Bapak Ibu sekalian tengok bahasa Arabnya ada 2 panjang di situ. Yang pertama alif, yang kedua mim di situ. Karena ada yang mati di situ dan sebelumnya ada kasrah di situ. Ambo kalau untuk masalah tajwid, ambo memang mungkin Bapak Ibu sekalian lebih paham daripada ambo. Mungkin adik-adik kita kalau lebih paham, tajwidnya tanda bacanya mungkin agak paham. Tapi kita ketahui ada 2 tanda panjang di situ. Yang pertama yang alif, kemudian yang kedua ada kasrah, kemudian diikuti oleh ia mati, berarti harus panjang di situ. Berarti bagaimana kita cara bacanya Ustaz? Waladdallin, amin. Pokoknya panjang di buku. Tapi kalau anak mau panjang, Allah mungkin ada di kita lebih tahu betul Bapak sekarang. Tidak boleh baca amin atau amin. Nah, harus panjang dulu. Paling aku bisa menjawab sampai ke situ seperti ini. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Kalau boleh tahu, aku harus Tapi itu ya Ustaz. Masalah salat itu kan banyak yang harus banyak. Dan memang tidak seluruhnya yang menguasai. Jadi itu memang banyak manfaat. Ada beberapa keliru kan setelah datang tidak masuk dan jalan masa samu dengan jamaah waktu kawan. Waktu imam lah baca takbir, masangnya benda mana pula? Oh ni, Iya. Atau mungkin barangkali mengecek je sebelah, kan? ketika imam lah Takbir, kan? Sehingga imam sudah baca doa kita, baca Al-Fatihah, hanya baru membaca doa kita sampai sudah membaca ayat. Itu sering dia terjadi, ya kan? Imam lah baca Fatihah, dia masih menyelesaikan doa iftitah. Sementara ini orang parado bersama imam waktu pertama tekan itu kan banyak bukti itu lah. Jadi kau perlu juga diperjelas kalau imam baca itu kan jadi kita baca. Kemudian satu lagi memang sebenarnya banyak. Bila imam baca amin, maka bacalah amin, kan begitu, ya kan? Tapi kebanyakan imam baru baca amin, nyala dulu baca amin. Kalau selesai waladdallin, nyala baca amin sekali. Itu banyak juga jadi dan perlu juga dijelaskan. Baik, pertanyaan bagus Bapak Ibu sekalian. Ustaz, kini kok pertanyaannya Ustaz, yang harus kami lakukan andaikan ada jamaah mereka. Kalau dalam versi apa itu sebenarnya kasus yang jarang terjadi, yang paling ngaco itu makmum yang hidup itu konsep moto hidupnya yang maha selalu terdepan. Kali ini kan selalu terbelakang tadi gini kok. Kali ini tidak selalu terdepan. Kalau selalu terdepan apa tuh Ustaz? Otomatis hukumnya pasti haram, tidak boleh. Contohnya misalkan Bapak Ibu sekalian, ada imam, ini baru Allah, baru nih ruku, alhamdulillah ruku sempurna. Kasus yang paling banyak terjadi kan itu. Nah, kini pertanyaannya, kasus kini kebalikan dari itu Ustaz.
imamlah selesai doa iftitah membaca Al-Fatihah baru kemudian takbiratul ihram dan sebagainya. Pertanyaannya bahas status sholat seperti itu Ustaz. Kalau kita tengok Bapak Ibu sekalian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dengan tegas mengatakan idza kabbaru, kalau imam bertakbir fa kabbir, maka kalian bertakbir. Dalam tingkatan itu Bapak Ibu sekalian ada namanya fa, ada namanya saufa. Kalau fa itu jarak antara satu keadaan dengan keadaan yang lain itu tidak lama jaraknya. Maksudnya tempo itu sawanta. Contohnya dalam hadis dikatakan seperti itu. Man shallal ghadata bi jama'atin, barang siapa di antara kalian yang salat subuhnya berjamaah di masjid, thumma qa'ada, kemudian dia duduk bertahan di masjid, yadhkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari, washolli rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Berarti di situ kalau lah menggunakan huruf atop ini lebih capek lagi. Masuk waktu syuruk langsung salat. Beda dengan fa. Kalau fa kok agak mundur sedikit. Berarti ada jeda antara imam rukuk dengan kita rukuk. Boleh ada kita dengan imam sama-sama rukuk dalam waktu yang sama? Tidak. Tidak boleh ada. Imam rukuk sebentar, kemudian baru kita rukuk kemudian. Tidak ada boleh sofa di situ dalam artian imam lah rukuk, kita rukuk beda. Alagat 5 rakyat 7 rakyat orang kita rukuk, berarti dengan menyinggayakan diri kita tidak mematuhi imam. Berarti orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini menyalahi konsep dari sholat berjamaah. Apa konsep berjamaah? Mengikuti imam. Kalau imam bertakbir maka kalian bertakbir. Kecuali Bapak Ibu sekalian, maaf cakap, ada orang ajuz atau ajuzah. Ajuzah kok siapa Ustaz? Yang memang tua renta, yang mana ini itu memang lambat secara bacaan itu Bang. Contoh kayak tutu asyhadu an la ilaha, memang lambat aja gitu. Memang prosesor itu tuh lah tidak semut itu yang mudah. Ya udah, masalah. Ada unsur syar'i untuknya. Tapi kalau untuk kita yang muda-muda, wajib kita mengikuti imam. Nah itu yang pertama. Nanti kalau ada orang yang seperti itu, ini menyalahi konsep dari sholat berjamaah itu sendiri. Dan ingin mengikuti imam, ya udah sholat seorang di rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, pertanyaannya, kapankah kami mengaminkan doa bacaan imam? Sama mereka Bang, aku berdoa, ya Allah ya Rabbi, tolong bukakan. Baru aku ngecek tolong bukakan, langsung ibu mengatakan amin. Ingin aku bertanya, ibu mengaminkan gini Bang. Ambo saya membaca dia boleh mengaminkan, ibu udah mengaminkan. Pokoknya bukakan tuh terserah Ustaz, bukakan apa gitu, buat tuh pena apa gitu, pokoknya bukakan. Tak mau ditubak sedoa. Ya Allah ya Rabbi, bukakan pintu rezeki, bukakan pintu rezeki kami ya Allah. Baru kita aminkan. Terutama di surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 ke-7 itu Bapak Ibu sekalian, namun di beberapa masjid ada mengajar kajian tafsir Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Itu Al-Fatihah ayat yang ke-6 itu sebenarnya apa ayat yang Al-Fatihah yang ke-6 bunyi? Ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa 7 kali, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Tapi ternyata doa anda sampai selesai di situ saja. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang kau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Lanjutkan doanya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketika selesai berdoa, barulah kita mengaminkan doa imam. Jadi dia sampai baru atau imam langsung amin. Emang apa yang kan diaminkan itu gitu Pak. Jadi tunggu imam sampai selesai berdoa, kemudian di saat itulah baru makmum mengaminkan. Fungsi imam memimpin salat dan memimpin doa, fungsi makmum untuk mengikuti imam dan mengaminkan doa imam. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, semakin banyak safnya untuk ketika melaksanakan salat, semakin banyak pahala, semakin makbul doa. Itulah Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu sekalian? Silakan. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Silakan. Oh, misalnya contohnya sebelum pas imam selesai walat wali, kemudian ibu berdoa maksudnya? Oh, boleh berdoa. Ustaz,
ketika misalkan kami membaca, imam membaca waladdallin, boleh tidak kita sempatkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar? Jawabannya tidak usah Bapak sekalian. Nah, kalau seandainya kita ingin membaca doa, ada 3 masuk 3 waktu kita dimasyru'iyahkan untuk berdoa. Bila terus yang pertama sujud terakhir, yang kedua sebelum salam, yang ketiga setelah salat. Itu waktu 3 waktu yang paling masyhur. Kalau seandainya misalkan ibu baca doa, kemudian ternyata ibu baca pendek, berarti kita tidak menyimakkan bacaan imam. Pertanyaan bagus Bapak sekalian. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian, silakan. Ada ya, silakan. Kan masih yang salah kan biasanya ada imam yang berdoa, kalau yang berdoa ada itu biasa doa. Sabananya boleh saja. Ustaz, kadang ada imam tu mimpin doa tapi tidak kami ikut, boleh nanti jawabannya boleh. Misalkan seperti itu. Kadang kalau misalnya di kampung-kampung, kadang yang memimpin doa tu kakek-kakek yang giginya lompong pula. Awak mengaminkan, hai kau aminkan, ngerti begitu. Kadang amin, apa yang didoakan? Kamu pengen mendoakan anak kamu lulus PNS, Ustaz. Udahlah ibu berdoa sama masalah. Tapi kalau seandainya misalkan kebetulan imam ini memimpin doa, kemudian doa pun jadi Rabbana atina, kalau itu disebut doa cuma insyaallah atau dosa. Doa setelah sholat berjamaah atau seorang? Oh, seorang-seorang di Sigora. Andai kan contohnya di beberapa masjid ada yang doa itu dipimpin oleh imam. Kalau imam itu berdoa dan doa itu jalih Bapak Ibu sekalian, udah kita aminkan. Karena mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ketika imam memimpin doa kemudian diaminkan oleh banyak orang, mudah-mudahan lebih makbul daripada kita berdoa seorang. Baru begitu Ustaz. Karena di antara setiap lisan Bapak Ibu sekalian itu berbeda Allah mengabulkan doa kita tidak. Contohnya Bapak Ibu sekalian, orang yang rajin melaksanakan sholat itu lidahnya lebih makbul. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat, di antara hal-hal yang Allah cabut dari dirinya, itu yang pertama al-barakah fi rizqihi, Allah cabut keberkahan dan rezekinya bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, la yu'ajiru ala amalihi, Allah tidak mengambil pahala dari amal-amal. Ini meninggal sholat, kemudian ini banyak berzakat, bersedekah, banyak sholat sunnah dan sebagainya, itu tidak dianggap di sisi Allah, karena dihukumkan kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, janji antara kami dengan mereka itu adalah sholat. Waman taraka fahuwa kafir. Dan kan yang ketiga itu la yarfa'u du'a ila rabbih, doanya tidak sampai kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya contohnya gitu Ustaz, itu banyak doa gitu kok tidak makbul Ustaz. Allah doa dari dulu mau berdoa tapi tidak ada dijawab oleh Allah, aku itu Ustaz. Bisa jadi ada yang salah dengan sholat. Karena itulah kalau misalkan kebetulan imam kita tengok, masya Allah bentuknya ahli ibadah, rajin sholat, ini berdoa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian doa yang diterima oleh Allah kita pun yang mengaminkan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu tuh Bapak Ibu sekalian. Orang yang meninggal sholat itu dosa dikabulkan. Baik, ada yang lain Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya ibu kalau ingin berdoa seorang bermasalah. Contohnya, kamu pengen mendoakan anak kamu lulus kuliah di Mesir, Ustaz. Kamu pengen mendoakan anak kamu lulus kuliah di Jakarta, pengen PNS, lalu mungkin kamu minta imam itu untuk baca doa, terus akan baca doa seorang. Nah, silakan. Baik, sebentar lagi kita masuk sholat Isya. Ada pertanyaan mengenai Al-Fatihah dalam ibadah sholat yang mungkin Bapak Ibu sekalian dalam ragu-ragu atau ingin ditanyakan atau ingin dicelihat, boleh? Silakan Bapak Ibu sekalian. Nah, ada waktu 2 menit Bapak Ibu sekalian. Ada rasa-rasanya yang ragu atau di dalam tema maupun di luar tema. Silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pentingnya mau sampaikan bahwa ketika kita dihadapkan dalam ibadah sholat itu paling 2 saja potensi itu. Kita yang terlambat membaca Al-Fatihah atau imam terlalu capek membaca Al-Fatihah. Kalau misalkan kita yang terlampau capek membaca Al-Fatihah, selagi masih di rakaat pertama, rakaat yang kedua, banyak-banyak membaca ayat pendek, tak masalah.
Nah, tapi untuk rekan yang kati kalau kita terlalu capek baca Al-Fatihah, imam belum ruku, maka kita jaga khusyukan dalam ibadah salat. Kalau imam yang terlampau capek membaca Al-Fatihah, kita belum selesai baca Al-Fatihah, imam lah ruku saja. Kalau misalnya sekali dua kali ikuti saja dulu. Tapi habis itu katakan kepada pengurus masjid, Pak Pengurus ya tolong sampaikan ke Ustaz tuh salat dan capek mana. Kami ruku sampai selesai baca Al-Fatihah, kok imam kok jelas itulah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, semenjak dari kajian buku yang singkat dan sederhana dapat menambah keilmuan kita dalam melaksanakan sholat dan dapat menghilangkan keraguan-keraguan kita terutama dalam masalah Al-Fatihah. Mungkin hanya itu saja bisa saya sampaikan. Untuk kajian kita berikutnya nanti bila membicarakan sama Bu Upi, Bu Eti sama pengurus masjid baca kajian kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.